nasal, kaviti, faring, laring, trakea, karina, bronkus, lalu bronkeolus, alveolus. Kemudian ada velura, variental, viscentral. Lobus kanan ada 3, lobus kiri 2. Sistem pernapasan. Pernapasan adalah aktivitas pengambilan dan pengeluaran udara yang dilakukan oleh alat-alat pernapasan. Sistem pernapasan merupakan peristiwa inspirasi atau masukan oksigen dari luar tubuh ke jaringan dan ekspirasi atau pengeluaran sisa oksigen dari sel-sel yang tidak diperlukan ke luas tubuh. Oksigen yang diperlukan tubuh untuk proses respirasi sejumlah 21% dari seluruh gas yang ada. Sistem pernapasan. Anatomi sistem pernapasan manusia terdiri dari saluran pernapasan atas yaitu hidung, rongga, garing, dan laring, serta saluran pernapasan bawah yaitu trakea, bronkus, bronklolus, dan alveolus. Organ utama adalah paru-paru yang dilapisi pleura dan dibantu oleh diafragma sebagai otot pernapasan. Udara masuk melalui hidung, diteruskan ke trakea hingga alveolus, lalu terjadi pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida di paru-paru. Hidung atau nasal merupakan saluran udara yang pertama mempunyai 2 lubang. Kavum nasi dipisahkan oleh sekat hidung atau septum nasi. Di dalamnya terdapat bulu-bulu yang berguna untuk menyaring udara, debu, dan kotoran yang masuk ke dalam lubang hidung bagian luar. Dinding luar terdiri dari kulit, lapisan tengah terdiri dari otot-otot dan tulang rawan. Lapisan terdiri dari selaput lendir yang dinamakan karang hidung, concana salis, yang berjumlah 3 buah. 1. Concana salis superior atas. 2. Concana salis media tengah. 3. Concana salis interior bawah. Fungsi hidung bekerja sebagai saluran udara pernapasan. 1. Sebagai penyaring udara pernapasan yang dilakukan oleh bulu-bulu hidung. 2. Dapat menghangatkan udara pernapasan oleh mukosa. 3. Membunuh kuman yang masuk bersama udara pernapasan oleh leukosit yang terdapat dalam selaput lendir atau mukosa dan hidung. Faring adalah saluran yang memiliki panjang 12 sampai 14 cm dan memanjang dari dasar tengkorak hingga vertebra cervicalis ke-6. Rongga faring terbagi menjadi 3, yaitu bagian sebelah atas disebut nasofaring 1, bagian sebelah tengah disebut orofaring 2, bagian sebelah bawah disebut laringofaring 3. Di sebelah nasofaring terdapat 2 buah tongsil yaitu kiri dan kanan faring, dan juga terdapat epiglottis atau empang tenggorok yang berfungsi menutup laring pada waktu menelan makanan. Fungsi faring sebagai saluran respirasi dan makanan, penghangat dan pelembab udara, pengecap perlindungan. Faring atau bersama sinus membantu memberikan suara yang khas bagi semua orang. Laring atau pangkal tenggorok merupakan saluran udara dan bertindak sebagai pembentukan suara. Laring dapat ditutupi oleh epiglottis yang terdiri dari tulang-tulang rawan yang berfungsi pada waktu menelan makanan. Tulang rawan pada laring itu ada 4. Yang pertama, kartilago tiroid, 1 buah. Depan jakun sangat jelas terlatih pada pria. Yang kedua, kartilago arytenoid, 2 buah yang berbentuk beker. Yang ketiga, kartilago krikoid, 1 buah. Yang keempat, kartilago epiglottis, 1 buah. Yang laring dilapisi selaput lendir, kecuali pita suara dan bagian epiglottis yang dilapisi oleh sel epitelium berlapis. Perbedaan suara seseorang tergantung pada tebal dan panjangnya pita suara. Trakea atau batang tenggorokan lanjutan dari laring yang dibentuk oleh 16-20 cincin yang terdiri dari tulang-tulang rawan yang berbentuk seperti tepak kuda atau huruf C. Sebelah dalam diliputi oleh selaput lendir yang berbulu getar yang disebut
sel bersilia. Panjang trakea 10-11 cm dan di belakang terdiri dari jaringan ikat yang dilapisi oleh otot polos. Karina merupakan cincin trakea yang paling bawah, meluas ke inferior dan posterior. Di antara bronkus utama kanan dan kiri membentuk sekat lancip di sebelah dalam. Bronkus adalah dua saluran udara utama kanan dan kiri yang berbentuk dari percabangan batang tenggorokan atau trakea dan berfungsi membawa udara dari trakea ke paru-paru, terdiri dari tulang rawan, otot polos, dan selaput lendir. Bronkus kemudian bercabang lagi menjadi saluran-saluran yang lebih kecil yang disebut bronchiolus dan akhirnya mengarah ke kantong udara di paru-paru atau alveolus untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Fungsi bronkus mengalirkan udara yang dihirup dari hidung atau mulut melalui trakea menuju paru-paru dan menghantarkan karbon dioksida keluar dari tubuh. Pulmo istilah medis untuk organ paru-paru, yaitu organ vital dalam sistem pernapasan manusia yang berfungsi menukarkan oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Pulmo yang berarti paru-paru. Fungsi utama pulmo, pertukaran gas, tugas utamanya mengambil oksigen dari udara yang dihirup dan melepaskannya ke dalam aliran darah, serta mengeluarkan karbon dioksida dari darah untuk dikeluarkan dari tubuh.